Semangat pagi rekan-rekan. Kita memasuki bagian yang kedua. Kita akan belajar tentang struktur daripada stiker label. Dalam video ini kita akan membahas tentang product knowledge stiker label. Untuk stiker label itu terdapat 3 konstruksi. Ya, umumnya terdapat 3 konstruksi. Yang pertama yang dinamakan V-stock, yaitu adalah bagian berperekat, ya, bagian di atas yang digunakan untuk dicetak dan yang juga nanti akan ditempel pada media tempel. Kedua adalah adhesif atau lem. Kemudian yang ketiga adalah backing paper atau biasa disebut juga dengan release liner. Ini adalah bagian belakang daripada stiker label. Release coating atau backing paper ini yang nanti akan dibuang ya setelah stiker di atasnya atau V-stocknya dilepas. Kita akan masuk ke dalam pembahasan masalah V-stock. Ya, apa yang dinamakan dengan V-stock? Ya, V-stock adalah lapisan teratas dari sebuah stiker label yang terbuat dari material kertas atau plastik, ya, yang berfungsi sebagai permukaan yang nanti akan dicetak. Material V-stock ini menentukan tampilan atau daya tahan, ya, menentukan tampilan dan daya tahan serta sifat daripada stiker itu terhadap ketahanan terhadap air, suhu ataupun kekuatan atau goresan. Material V-stock ada 2 macam yang digunakan saat ini. Yang pertama berbahan kertas seperti ini, ya, ini berbahan kertas, dan yang paling banyak dipakai adalah jenis kromo, ya, atau cast coat. Lalu kemudian berbahan HVS, lalu yang ketiga adalah semi coat atau yang biasa kita sebut juga seperti semacam kertas art paper. Dan biasanya stiker ini tidak mengkilap seperti jenis kromo, ya, atau seringkali lebih doff gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah V-stock yang berbahan plastik, ya. V-stock yang berbahan plastik ini sering disebut dengan stiker vinil. V-stock yang berbahan plastik itu paling banyak digunakan tuh jenis PVC, lalu kemudian PP atau PET, dan juga berbahan PE. Penggunaan bahan ini tergantung daripada tujuan dan jenis daripada aplikasinya. Nah, untuk gramatur, ya, untuk gramatur daripada V-stock, ya, itu ada bermacam-macam ya dipakai, yang dipakai. Tapi biasanya penggunaan gramatur pada V-stock ini tergantung daripada tujuan dan kegunaan aplikasinya. Untuk gramatur yang paling umum pada stiker label itu berkisar antara 80 sampai 130 GSM yang biasa digunakan untuk kebutuhan yang umum lah, kebutuhan yang standar. Sementara gramasi dengan 150 sampai 200 GSM itu biasa digunakan untuk penggunaan di luar ruangan, ya, penggunaan di luar ruangan atau stiker yang memang membutuhkan untuk daya tahan yang lebih lama. Sementara untuk yang 200 GSM ke atas, ya, V-stock dengan gramatur 200 GSM ke atas itu biasa dipakai untuk penggunaan stiker yang lebih premium, ya, lebih premium, terus kemudian lebih tahan lama, lalu juga untuk tugas-tugas yang bukan tugas ya, untuk tempat-tempat yang lebih berat seperti untuk tempat-tempat industri maupun untuk alat-alat berat gitu ya, dibutuhkan gramasi yang lebih tebal. Lalu selanjutnya kita akan berbicara tentang masalah gramatur dari V-stock. Kalau tadi kita berbicara gramatur stiker, sekarang kita akan membicarakan gramatur dari V-stocknya, ya, gramatur daripada V-stocknya. Gramatur daripada V-stock ini pun juga tergantung daripada tujuan dan penggunaannya untuk diaplikasikan untuk apa. Untuk gramatur V-stock yang biasanya dipakai di label makanan, nah, lalu kemudian label-label produk-produk retail, ya, itu biasa dipakai cukup dengan gramasi 70 sampai 90 GSM. Sementara untuk
stiker untuk face stock yang digunakan untuk aplikasi di label-label seperti label untuk kosmetik, produk-produk kosmetik, produk-produk skincare, atau household ya, alat kebutuhan rumah tangga, ya itu biasa digunakan face stock dengan ketebalan face stock dengan berat 100 sampai 120 GSM. Sedangkan untuk kebutuhan produk-produk outdoor ya, label untuk produk-produk outdoor, lalu kemudian untuk label-label otomotif seperti spare part ya, ataupun industri-industri kimia dan produk-produk premium lainnya, itu sering digunakan dengan face stock dengan berat 120 sampai 170 GSM. Dan itu yang digunakan untuk pengaplikasian di stiker label face stock. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam pengetahuan tentang lem atau adhesif. Mengapa kita perlu tahu tentang pengetahuan tentang lem? Karena ini juga akan menentukan kualitas daripada stiker yang kita akan jual. Kebanyakan untuk penggunaan lem di stiker label ini ya ada 3 macam. Yang pertama itu adalah hot melt ya, hot melt atau lem yang panas gitu. Keunggulan daripada penggunaan stiker pada lem hot melt ini memiliki daya rekat awal yang kuat ya, daya rekat yang kuat dan ideal untuk diaplikasikan untuk suatu kebutuhan yang memiliki daya rekat yang lebih cepat. Tetapi kekurangan daripada penggunaan lem hot melt ini, dia tidak memiliki daya rekat untuk jangka panjang ya, dan kinerjanya tidak baik untuk di suhu-suhu yang ekstrim, misalnya ditaruh di kulkas atau di freezer ya, itu akan mudah melepas. Yang kedua adalah stiker jenis akrilik ya, penggunaan lem stiker berbahan akrilik. Keunggulan daripada penggunaan lem stiker berbahan akrilik ini ya, memiliki daya tahan yang kuat ya, daya tahan yang luar biasa dan cukup lama ya, serta punya ketahanan terhadap fluktuasi suhu dan kelembapan. Cuman kekurangannya penggunaan lem ini tidak memiliki daya rekat yang instan, yang cepat seperti hot melt tadi. Jadi dia memerlukan waktu, memerlukan tekanan ya pada waktu ditempel ya, untuk supaya merekat secara optimal untuk di permukaan. Dan yang ketiga adalah lem berbahan solvent. Keunggulan daripada lem ini daya rekat awalnya amat kuat ya, sangat kuat dan sangat baik untuk di permukaan. Hanya kekurangannya lem solvent berbahan solvent ini mengandung senyawa organik yang mudah menguap dan berbahaya ya untuk lingkungan dan kesehatan, dan memerlukan pengeringan lebih lama ya dibanding hot melt maupun adhesif yang lainnya, dan juga lebih mahal, sehingga lem ini jarang dipakai untuk penggunaan di stiker label. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang dua konstruksi, pertama face stock, kemudian yang kedua tentang adhesif, dan selanjutnya kita akan bahas yang ketiga tentang konstruksi backing paper ya, backing paper pada stiker label. Backing paper biasanya digunakan menggunakan kertas ya, kertas berpelapis ya, berpelapis silikon ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan face stock ini bisa terlepas ya, bisa terlepas. Dan tidak banyak yang akan kita bahas di masalah backing paper. Hanya biasanya backing paper ini juga memiliki gramasi tertentu ya, untuk bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Backing paper dengan gramasi 80 sampai 100 GSM biasanya dipakai untuk penggunaan label-label yang untuk kebutuhan yang dasar, seperti untuk label alamat, label pengiriman ya, label harga dan lain-lain. Sementara untuk penggunaan label produk ya, atau stiker atau logo ya, atau desain ya, desain di suatu produk ya, dibutuhkan gramasi untuk backing papernya 120 sampai 150 GSM. Lalu kemudian yang
berikutnya adalah baking paper yang untuk diaplikasikan ya, stiker untuk diaplikasikan di outdoor ya. Ataupun label pada barang yang mudah rusak ya. Terus kemudian juga label-label untuk produk-produk industri. Itu biasanya dipakai baking paper dengan GSM 170 GSM ke atas. Baik, saya akan lanjutkan ya. Tadi kalau saya berbicara tentang gramatur ya, istilah gramatur ya kan. Terus kemudian nanti juga ada mikron ya di dalam istilah-istilah stiker label ini. Apa sih maksudnya dan apa sih manfaatnya buat kita belajar tentang masalah gramasi, istilah gramatur dan mikron. Yang pertama nih ya, kita akan bahas masalah gramatur. Gramatur atau berat bahan ya, berat daripada stiker ini ya, berat pada stiker ini. Bila kita berbicara masalah gramatur ya, pengaruhnya apa terhadap penggunaan stiker, terhadap kualitas stiker ya. Itu ada 3 hal yang mesti kita ketahui ya. Pengaruh gramatur itu pada ketebalan ya, kertas dengan gramatur yang tinggi ya atau semakin tebal misalkan 200 GSM ke atas, itu semakin tebal itu semakin kaku ya, dan cocok untuk kebutuhan yang membutuhkan daya tahan yang lama. Jadi ini pengaruh terhadap ketebalan. Semakin tebal semakin cocok untuk aplikasi di tempat digunakan untuk ketahanan ya. Lalu kemudian kekuatan ya, kekuatan kertas dengan gramatur yang semakin tinggi ya, semakin tinggi itu lebih tahan terhadap lipatan ya, dan juga sobekan ya. Jadi tidak mudah dirobek. Aplikasi ini stiker ini dengan gramatur yang tinggi itu biasanya banyak dipakai untuk diaplikasikan di produk-produk yang membutuhkan kekuatan yang lebih ya, Kemudian yang ketiga, terhadap kualitas cetak, mempengaruhi pada kualitas cetak. Kertas dengan gramatur tinggi umumnya ya memberikan hasil cetak yang jauh lebih baik karena tinta tidak mudah menembus di kertas ya, tidak menembus, jadi lebih solid gitu ya, dia punya kualitas cetakan. Nah, itu ada 3 hal yang mempengaruhi gramatur dari suatu V-stock daripada stiker. Lalu kemudian mikron ya, kita berbicara mikron atau ketebalan bahan ya. Kalau gramatur kita berbicara berat bahan, sementara mikron kita berbicara ketebalan bahan ya, ketebalan bahan. Dengan ketebalan bahan di suatu produk stiker label itu ada 4 hal yang akan mempengaruhi ya, Pertama, stiker dengan mikron yang lebih tinggi ya, artinya lebih tebal ya, itu cenderung lebih tahan lama ya, dan tidak mudah robek atau rusak. Lalu kemudian dengan mikron yang lebih tipis ya, itu umumnya stiker itu lebih fleksibel ya, dan mudah ditempelkan pada suatu permukaan yang melengkung ya, yang tidak rata ya, karena kalau dia tipis dia akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan permukaan yang tidak rata atau melengkung. Kemudian stiker dengan mikron yang lebih tebal ya dimungkinkan ya untuk menghasilkan hasil cetak yang lebih baik ya, karena permukaannya lebih rata ya, Lalu yang keempat ya, untuk diaplikasikan di suatu produk tertentu, stiker dengan ketebalan atau dengan mikron yang tinggi, yang tebal atau mikron yang kecil itu harus disesuaikan ya dengan aplikasinya. Misal contoh ya, untuk stiker yang akan ditempatkan di produk makanan ya, kemasan makanan, dengan produk elektronik tentunya dibutuhkan mikron yang berbeda ya. Jadi masalah mikron ini sangat sekali bergantung kepada stiker ini akan diaplikasikan ke bidang apa ya, itu yang akan mempengaruhi. Nah, kemudian kalau kita mengacu kepada stiker label ini dari dasar bahan ya, dari dasar material, itu di awal sudah saya sebutkan ada 2 kategori, stiker yang berbahan
atau face stocknya berbahan kertas dan face stocknya yang berbahan plastik gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah stiker yang berbahan kertas atau yang disebut umumnya cashcode atau stiker kromo, atau orang awam banyak menyebut mirror ya, mirror code. Karena kenapa? Dia permukaannya gilap seperti kaca ya, sehingga banyak istilahkan di pasar awam itu mirror ya, stiker mirror gitu. Nah, untuk sebuah stiker kromo ya, untuk sebuah stiker kromo ini diperlukan yang namanya proses coating yang sangat presisi ya, sangat presisi untuk menutup pori-pori ya, untuk menutup pori-pori pada kertas sehingga rapat ya, dan menghasilkan kepadatan yang tinggi, sehingga pada waktu dicetak dia akan dapat menghasilkan warna yang lebih solid ya. Dan biasanya ya, lapisan ini disebut dengan namanya clay ya, atau ya istilah clay lah ya, paling gampang lah untuk memudahkan. Itu biasanya dipres di kertas tersebut ya, dipres di kertas tersebut sehingga bisa menghasilkan permukaan yang rata, halus dan berkilau. Dan karena proses kertas kromo ini seolah-olah seperti cermin atau gilap ya, atau mengkilap, ini yang menghasilkan hasil cetak yang lebih brilian ya dibanding stiker HVS ya, stiker HVS atau istilahnya bontak atau semi coating gitu. Lalu kemudian stiker ini ditambah dengan yang namanya di belakangnya ini atau release paper atau backing paper tadi. Selanjutnya kita nanti akan temukan di pasaran ya, ditemukan di pasaran bahwa stiker kromo ini banyak juga dilaminasi ya, banyak juga dilaminasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan perlindungan ekstra ya, stiker ini dari goresan ya, supaya hasilnya tidak gampang tergores, kemudian tidak mudah terkena air ya, rusak terkena air ya. Dan untuk meningkatkan daya tahan daripada stiker ya, daya tahan stiker. Dan stiker yang umumnya ya, kromo ini memiliki gramatur di kisaran 185 GSM dan ketebalan sekitar 190 mikron ya. Ketebalan gramasinya, beratnya ya, berat kertas adalah di 185 GSM, lalu kemudian ketebalannya di 190 mikron. Ini pada umumnya stiker kromo yang berada di pasaran. Pilihan ketebalan laminasi juga tergantung pada jenis laminasi yang digunakan ya. Untuk dilaminasi pun juga sama ya. Untuk laminasi dingin ya, untuk laminasi dingin biasanya menggunakan ketebalan 125 mikron ya, 125 mikron untuk proses laminasi kertas kromo ya. Lalu untuk misalkan ini dilaminasi dengan sistem hot lamination atau laminasi panas, itu ketebalan bisa mencapai 250 mikron bahan plastiknya ya, bahan plastiknya untuk diaplikasikan di stiker kromo. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan stiker vinil ya. Stiker vinil yang tadi berbahan plastik ya, adalah stiker yang permukaannya atau face stocknya terbuat dari bahan plastik ya. Keunggulannya apa dengan keunggulan bahan dengan menggunakan bahan plastik atau stiker vinil ini? Sudah pasti lebih tahan air ya, tahan minyak, dan tidak mudah robek dibandingkan kertas berbahan stiker yang berbahan kertas atau kromo tadi. Untuk inilah beberapa kebutuhan stiker, terutama untuk kebutuhan stiker yang membutuhkan tahan lama, lalu kemudian terekspos atau terpapar di luar ruangan ya, lembab, kemudian banyak udara, air ya, lebih banyak orang mengaplikasikannya menggunakan stiker vinil. Ya, sementara untuk stiker vinil sebetulnya juga pilihan materialnya juga cukup bervariatif ya, pilihannya bervariatif.
Untuk stiker yang berbahan vinil, yang kebanyakan tersedia, banyak dipakai, populer lah ya istilahnya, dengan menggunakan bahan PVC, ya, bahan PVC. Lalu kemudian juga perkembangan ini juga ada bermacam-macam ya, menggunakan bahan PET, bahan PE ya, dan lain-lain. Bahkan juga ada pilihan yang vinil susu ya, berbahan putih ya, bahan putih tapi butek lah ya, itu opak ya istilahnya ya. Ini biasanya disebut dengan stiker vinil matte. Nah, kita juga akan banyak menjumpai di mana stiker vinil ini juga dilaminasi ya. Kadang kita berpikir, loh, stiker vinil kan sudah cukup kuat untuk diaplikasikan untuk di kebutuhan luar ruangan ya, kemudian di tempat-tempat yang ekstrim gitu ya, seperti panas, cuaca panas, banyak lembab, udara, air, tapi kenapa masih dilaminasi? Ya, tujuan daripada orang melaminasi stiker vinil adalah untuk memberikan perlindungan ekstra, ya, memberikan perlindungan ekstra terhadap apa? Terhadap goresan serta kerusakan yang lain, dan juga untuk meningkatkan daya tahannya lebih lama, ya, daya tahan lebih lama. Jadi tidak heran jika stiker vinil pun juga banyak dilaminasi di pasaran. Nah, ketebalan stiker vinil itu idealnya berkisar di 80 sampai 120 mikron ya, 80 mikron ya, untuk aplikasi yang umum ya, yang umum. Lalu pengaplikasian stiker vinil dengan menggunakan laminasi dingin ya, biasanya direkomendasikan ketebalan dari laminasinya itu di 100 sampai 140 mikron ya, 100 sampai 140 mikron. Ini supaya seimbang dan juga lebih fleksibel ya, stiker tersebut tetap bisa fleksibel. Dan bila dilaminasi di panas ya, laminasi panas, ketebalan yang diperlukan itu berkisar antara 80 sampai 100 mikron ya, ketebalan yang digunakan untuk laminasi.